Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan dari latihan soal UTBK 2022. Khususnya hari ini kita akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum-hukum Newton ya. Kita mulai saja dari soal nomor 1. Sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula di atas lantai horizontal yang kasar. Kemudian peti itu didorong dengan gaya F 100 Newton yang arahnya seperti gambar berikut. Jika sin theta 0,6, cos theta 0,8, maka gaya gesek yang dialaminya adalah, jadi ini masuk materi hukum 1 Newton. Ya, masuk materi hukum 1 Newton. Mengapa saya katakan masuk materi hukum 1 Newton? Karena nanti untuk menentukan gaya gesek ini, rumusan yang kita gunakan itu sama dengan koefisien gesekannya dikali dengan gaya normal. Di mana gaya normal itu kita harus tentukan menggunakan hukum 1 Newton. Oke, jadi gitu. Oke, kita uraikan dulu arah-arah gaya yang bekerja. Jadi di sini nanti ada gaya berat arah vertikal ke bawah. Kemudian ini adalah F. Berikutnya ada gaya normal yang arahnya ke atas. Berikutnya lagi, ini adalah sumbu X. Kemudian ini adalah sumbu Y. Oke, berarti kita harus uraikan dahulu atau kita harus tentukan komponen dari gaya normalnya. Untuk menentukan gaya normal kita harus tentukan dahulu arah vertikal dari gayanya. Ini kalau kita gambarkan pakai diagram gaya, bentuknya gini ya. Kalau mau digambarkan pakai diagram gaya, ini adalah W. Kemudian ini adalah gaya normal. Ini adalah gaya normal. Berikutnya ada gaya lain ya, yang arahnya gini. Gaya F-nya itu arahnya seperti ini. Ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah sumbu X. Kemudian ini adalah sumbu Y. Kemudian di sini ada sudut theta. Oke, jadi ini adalah diagram gayanya. Oke, untuk menentukan gaya normal kita harus gunakan konsep hukum 1 Newton pada arah sumbu Y, yaitu sigma FY sama dengan 0. Sekarang penentuannya siapa yang positif, siapa yang negatif ya. Penentuannya adalah kesepakatan ya, karena ini masalah kesetimbangan. Nah, jadi kita sepakati yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Jadi kita sepakati saja seperti itu. Dan yang ke bawahnya negatif. Dibalik pun tidak masalah ya. Jadi itu di fisika kesepakatan ya. Dia tidak mutlak harus positif di atas. Hasilnya akan sama saja. Karena tandanya itu nanti akan menentukan arahnya. Sekarang kalau kita uraikan berarti R-nya harus positif. Kemudian negatif dari F ya. Ini F. F sin negatif dari sin, ini negatif dari sin theta, kemudian negatif dari W sama dengan 0. Berarti N-nya kita bisa tentukan atau gaya normalnya sama dengan F kali sin theta, kemudian tambah gaya beratnya. Sehingga kita peroleh nilai F itu sama dengan, gaya normal itu sama dengan 100 dikali dengan sin theta atau sin
Kita ganti langsung ya, karena sin tetanya sudah ada nilainya. Sin theta adalah 0,6. Kemudian kita tambah dengan W-nya adalah M kali G, berarti 10 dikali gravitasi. Masanya itu 50 ya, di sini 50. Berarti ini jadinya 60. 100 kali 0,6 ditambah dengan 50 kali 10, hasilnya 500. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 500. Berapa hasilnya? 560 Newton. Jadi hasilnya adalah 560 Newton. Ini adalah gaya normalnya. Jadi kita telah mendapatkan nilai dari gaya normal pada benda di atas. Berikutnya kita akan menentukan berapakah nilai dari gaya geseknya menggunakan rumusan ini. Berarti gaya geseknya itu sama dengan koefisien gesekan kinetiknya dikali gaya normal yang bersangkutan. Koefisien gesekannya 0,5. Kemudian dikali dengan 560. Ini sama dengan, kita coret ini jadinya 5, sisa 5 kali 5 kali berapa ya? 5 kali 56 ya. Berarti hasilnya kalau dihitung sama dengan 280 Newton. Jadi jawabannya adalah 280 Newton. Oke, di sini saya lupa tulis opsinya ya. Harusnya ini 200, ini apa? Tambah 2 ya, tambah 2, tambah 2. Jadi seperti itu. Hanya kenanya nanti dapatnya opsi D. Jadi konsepnya seperti itu. Pada kasus soal yang ini akan berbeda kalau misalkan yang ditanyakan masih gaya gesek tapi ya. Yang ditanyakan gaya gesek tapi di soal tidak diketahui koefisien gesekan. Yang diketahui adalah kasusnya, di kasus soal masih bentuk yang sama, diketahui misalkan percepatannya itu, diketahui misalkan 0,5 ya, 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah itu, misalkan diketahui percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat, maka kita akan bisa mencari berapa gaya geseknya menggunakan hukum 2 Newton. Jadi kita tidak gunakan lagi hukum 1 Newton ya. Di sini akan kita gunakan adalah hukum 2 Newton. Mengapa demikian? Karena tadi di sini kita tidak akan gunakan gaya normal ya. Karena kalau gunakan gaya normal harus diketahui gaya gesek. Tapi di kasus yang kedua ini gaya geseknya itu belum diketahui. Artinya tidak dituliskan, hanya dituliskan bidangnya kasar. Tapi benda itu bergerak dengan percepatan tetap 0,5 meter per sekon kuadrat. Otomatis untuk menentukan berapakah nilainya kita gunakan ini. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, gunakan arah gayanya yang searah dengan percepatan dia positif. Berarti harus F cos theta. Nah, ini dia melawan gaya gesek ya. Gaya geseknya ke sini. Jadi dia melawan gaya gesek. Berarti F di sini sama dengan M kali A. Masukkan nilainya 100, ini 0,8 dikurang dengan F sama dengan di sini 50 kali A-nya 0,5. Kemudian di sini jadinya hasilnya 80 kurang F sama dengan 25. Berarti F kita peroleh hasilnya 80 dikurang 25. Jawabannya adalah kita dapat gaya gesek sama dengan berapa nilainya? 55 Newton. Jadi kita akan peroleh hasil gaya geseknya seperti ini. 55 Newton. Kalau kasusnya itu bendanya bergerak dan bidangnya kasar, kemudian koefisien gesekan tidak diketahui, maka kita bisa mendapatkan nilai gaya gesek
kinetisnya. Kenapa di sini harus gaya gesek kinetis? Karena benda itu dalam kondisi bergerak. Kalau bendanya dalam kondisi diam, otomatis gaya gesek yang akan dicari adalah gaya gesek statisnya. Jadi gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lain yang tentang soal ini atau misalnya berhubungan dengan soal gaya gesek, silakan ditanyakan di kolom komentar.